Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Apa yang dimuliakan? Apabila Allah memanggil dimulai dengan ya ayyuhan nas, atau ya ayyuhalladzina amanu, atau ya ayyuhalladzina hadu, atau ya ayyuhal kafirun, ya ahlal kitab, pasti berikutnya disusul dengan salah satu di antara tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ada perintah yang sepatutnya dilaksanakan. Kemungkinan kedua, ada larangan yang patut untuk ditinggalkan. Dan kemungkinan ketiga, ada pelajaran yang patut untuk diambil hikmah. Pada ayat ini Allah memulai dengan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai seluruh manusia, jaga hubungan baik kamu dengan Tuhan kamu. Kalau terjemahan kita biasanya ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu semua pada Tuhan kamu. Tentu Allah memerintahkan sesuatu pada kita semuanya, bukan karena untuk kepentingan dia, tapi pasti untuk kepentingan hambanya. Mengapa? Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Karena sesungguhnya goncangan zaman itu sesuatu yang dahsyat. Biasanya para ulama mengartikan ayat ini dengan goncangan hari kiamat, sehingga seluruh ayat bagian bawahnya penjelasan rincian bawahnya juga berkenaan dengan hari kiamat. Maka mereka menerjemahkan sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sesuatu yang dahsyat. Apa ciri-cirinya? Atau kejadian apa yang ada di dalamnya? Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Yang pertama, setiap orang yang menyusukan anaknya nanti akan melepaskan anak yang disusukannya. Yang kedua, wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Setiap orang yang hamil akan melahirkan secara tiba-tiba, melahirkan kandungannya. Dan yang ketiga, wa taranna sasukar. Kamu saksikan Muhammad, manusia itu semuanya mabuk. Wa ma hum bisukar. Sebetulnya mereka tidak mabuk. Walakinna 'adzaballahi syadid. Akan tetapi karena ada siksaan Allah yang sangat berat. Ini semua oleh para ulama difahami sebagai tanda-tanda atau peristiwa yang terjadi pada saat kiamat datang. Satu, orang yang menyusukan melepaskan susuannya karena goncangannya dahsyat. Orang yang hamil tiba-tiba babaran, tiba-tiba lahiran. Dan yang ketiga, manusia mabuk karena ada siksaan. Tetapi bisa dimaknai lain. Kenapa? Ini bukan kiamat semata, melainkan zaman di mana kiamat telah dekat, yaitu zaman yang goncang, zaman kekacauan. Apa cirinya? Yang pertama, yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Ada sesuatu yang dahsyat di mana orang-orang yang seharusnya menyusukan anaknya melepaskan susuannya. Mengapa? Diganti dengan susu yang lain. Kenapa dia harus melepaskan susuannya? Karena sudah tidak sanggup menyusui, atau dia gengsi untuk menyusukan anak, takut kelihatan tua. Banyak wanita yang tidak bertanggung jawab dengan anaknya. Yang kedua, wa tad'u kullu dhatin hamlin hamlaha. Banyak wanita yang mengandung tiba-tiba menggugurkan kandungannya. Mengapa digugurkan kandungannya? Karena dia malu bayi yang ada dalam kandungannya itu bukan anak yang sah dari pernikahannya. Ini menggambarkan bahwa di zaman akhir nanti manusia akan berada pada akhlak yang sangat buruk seperti binatang. Banyak wanita yang hamil tidak jelas siapa laki-lakinya, dan atau hamil tanpa seorang laki-laki yang sah menjadi suaminya. Dan yang ketiga, wa taran nasa sukara. Kamu saksikan manusia mabuk. Tahukah kita mabuk? Mabuk itu situasi di mana akal manusia tidak sempurna atau bahkan tidak berfungsi. Karena apa? Kalau orang mabuk, dia bisa tidur salah kamar, dia bisa bicara salah kata. Tidak jelas lagi zaman ini. Mana seorang ulama, mana seorang politisi, mana seorang penyanyi, mana seorang pelawak, tidak jelas. Mengapa ini terjadi? Mereka sebetulnya tidak mabuk. Sadar betul, walakinna 'adzaballahi syadid. Akan tetapi ada kesulitan hidup yang ditimpakan oleh Allah pada mereka, sehingga orang manusia itu salah jalan.
kesulitan yang mereka hadapi untuk mencari nafkah, cari uang, menyebabkan mereka tidak menjadi jelas siapa jati diri yang sebenarnya. Ulamakah dia, senimankah dia, artiskah dia, pelawakkah dia, atau pengusaha? Tidak jelas. Atau sebaliknya, pengusahakah dia, atau dia seorang ulama? Karena kalau punya pengusaha, mengapa yang dijual harus ayat-ayatnya? Kalau dia seorang pengusaha, kenapa dia harus pakaiannya seperti ulama? Zaman goncang, zaman akhir, walakinna adzaballahi syadid. Siksa Allah yang berat. Satu kuncinya, ittaqu rabbakum. Hai manusia, jika kamu ingin selamat dari goncangan zaman, petaka zaman dan masa yang kacau itu, hanya satu. Jaga hubungan baik kamu dengan Tuhan kamu, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Bukan takut pada siapapun juga. Tidak takut kekuasaan, tidak takut ditinggalkan jamaah, tidak takut dikucilkan. Hanya satu saja, takutlah kalau kamu diputuskan cinta oleh penciptamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.